Lane Van, kamu cuma kurir. Nggak punya uang, rumah, dan mobil. Masa layak naksir Liu Ruyan kayak aku? Pergi sejauh mungkin. Jangan ganggu aku. Persetan dengan cinta. Semuanya penipu. Sialan langit. Berani nggak? Kasih aku 100 pacar. Halo, kamu gimana? Sistem aktif. Mulai program bangun. Ini di mana ya? Aku mati. Ini sistem Peach Blossom. Selamat host, berhasil terhubung ke sistem. Sistem. Yang suka ngamuk ke langit, ngamuk ke bumi, terus ngamuk ke udara. Bisa lebih dari itu. Bisa ngamuk ke lainnya juga. Nggak usah siapa. Aku, Elf System. Bantu kamu dapat pacar. Beneran bisa dapat pacar? Jelas bisa. Bukannya kamu mau 100 pacar kan? Cukup selesaikan tugas dari sistem. Bisa dapat pacar dengan mudah. Sekarang. Ayo selesaikan tugas pertamamu. Peluk Hanshu dengan cinta. Lembut banget. Dasar brengsek. Tugas selesai. Dapat 5 poin Peach Blossom. Poin Peach Blossom. Apa gunanya itu? Poin itu bisa ditukar barang di toko. Seperti ilmu bela diri, skill hidup, item, harta ajaib, dan lain-lain. Tukar semua jadi uang? Uang itu paling nggak berharga di sini. Aku nggak ada, ya. Lalu bisa tukar apa? Pedang sakti 6 urat. Golden God Eye. CB2 transformasi dan kitab Daluo Cultivation. Ini juga bisa dijual? Selama poin Peach Blossom cukup. Aku bisa jual juga. Jangan pura-pura jadi korban. Kamu yang mukul aku. Aku nggak nyerang kamu kok. Kamu. Hei. Bangun. Bangun, ayo. Ada apa ini? Dia kena gagal jantung. Kalau tidak segera diobati, akan mati secepatnya. Lalu gimana? Di sini nggak ada rumah sakit. Aku juga nggak bisa ngobatin. Pakai poin Peach Blossom. Tukar ringkasan maha ahli, inti ilmu medis. Kamu bisa dapat skill dokter nomor 1. Pakai 5 poin Peach Blossom. Tukar skill medis top. Yakin tukar. Gagal jantung kecil gini. Gampang aja. Bukan. Dasar nggak tahu malu. Kamu selalu ambil untung dari aku. Beneran kira aku nggak berani bunuh kamu. Jelas-jelas kamu yang kambuh. Aku lagi nyelamatin kamu. Kamu bukan terima kasih, malah nyalahin aku. Kayak anjing gigit orang baik. Berhenti. Ngapain? Nah, baru saja aku memang kambuh. Jangan-jangan dia yang selamatkan aku. Kamu bisa medis? Tentu saja. Kalau nggak, waktu di kandungan, penyakit gagal jantung bawaanmu gimana bisa sembuh? Maksudmu baru saja kamu sembuhin penyakit jantungku? Nggak percaya ya? Cek sendiri ke rumah sakit juga bisa tahu. Tunggu bentar. Aku percaya kamu. Ayo ikut aku ke suatu tempat. Tolong selamatkan orang. Kini sikap kamu minta tolong. Jangan ganggu aku ngantar makanan. Imbalan 1 juta. Ini soal nyawa orang. Berangkat sekarang.
Wah, Nonahan, kamu tetap datang terlambat. Tabib Sun, sudah kuduluin. Setelah aku sembuhkan, Bosi, hak tuan rumah lomba batu giok kali ini. Jatuh ke keluarga Ye. Ya Yunjo, belum ada hasil akhir. Tunggu saja. Keluarga Hanmu sudah makin lemah. Tanpa jadi tuan rumah ini, aku lihat berapa lama bisa bertahan. Ayo, menurutku, mending kamu nikah sama aku saja. Aku jamin keluarga Han aman. Mimpi! Calon suami cium dulu dong. Kamu siapa? Berani halangi jalanku, Ye Yunzo. Halo Tuan Muda Ye, aku Lin Fan. Sana pergi. Terdeteksi misi sistem. Dapatkan ciuman pertama Han Shiyu. Apa? Dapatkan ciuman pertama Han Shiyu. Berhasil dapat 5 poin Peach Blossom. Gagal akan hapus host. Gagal bakal dihapus. Bisa tolak nggak sih? Kalau nolak, impoten seumur hidup. Mending mati aja deh. Ya Yunjo, lu ngapain? Lagian itu cepat atau lambat. Siam. Brengsek. Lu cari. Tuan Muda Ye, maaf ya. Udah 3 hari nggak cuci kaki. Emang agak bau sih. Lu. Sialan, cuman pertama Han Shiyu. Kalau lu rebut, gue masih bisa hidup nggak? Han Shiu. Ini kamar Huanzu. Kamu bawa tukang antar kayak gini. Kenapa bawa orang murahan gini ke sini? Dia punya kemampuan medis. Tentu aku bawa dia buat ngobatin Bosi. Nonahan, kamu kira menyelamatkan orang semudah makan dan minum? Ambil saja kurir makanan, berani sekali suruh obati orang. Tabib Sun. Selalu ada yang lebih hebat. Langit selalu di atas langit. Bagaimana bisa jamin dia bukan yang bisa obati penyakit aneh bos itu? Di dunia ini, kalau aku saja tak bisa sembuhkan penyakitnya, orang lain pun tak bisa. Hei, orang tua sialan. Berani nggak adu sama aku? Lihat siapa yang bisa sembuhkan Bosi. Kurang ajar. Kamu pikir kamu siapa? Berani tanding ilmu medis sama Tabib Sun. Ngomong besar semua bisa kok. Kalian tuh. Ini kayak tukang jual muji dagangan. Cuma bisa muji diri sendiri. Kamu, Kenapa? Tua bangka, nggak berani tanding ya? anak bau kencur kayak kamu, mau dibandingin sama saya juga nggak pantas. Oke, kita tanding. Kalau kalian kalah, gimana ya ngomongnya? Ayo bilang aja, tanding apa? Kalau kalian kalah, kamu nikah sama aku. Setiap hari pakai stocking beda-beda. Layani aku. Oke. Kamu asal jawab gitu sih. Terus kalau kamu yang kalah gimana? Gak mungkin saya kalah. Tua bangka, kamu. Oh, aku ngerti sekarang. Kalian mau untung tanpa modal ya? Kalau kita kalah, bakal sujud panggil kamu ayah. Oke. Jadi ayah pasti dong. Pasti. Pergi sana. Tabib Sun bisa selamatkan orang. Ahli pengobatan nomor 1. Kamu yakin bisa? Enggak. Kamu. Aduh. Sudah. Itu. Lihat nanti saja. Bosi, aku panggil ahli pengobatan terbaik, Tabib Sun. Dia pasti bisa sembuhkan kamu. Tolong Tabib Sun ya. Tabib Sun, gimana? Posi diracuni. Dan ini bisa bikin racun nafsu yang membakar hati. Pantas dia tabib terbaik. Lihat sebentar langsung tahu. Untung aku pakai tenaga dalam buat tahan sementara. Tapi nggak bisa lama. Bosi, siapa berani menjatuhkanmu? Pasti saingan, siapa lagi? Kali ini pavilionku gali ribuan batu mentah dari Kunlun. Temukan ribuan batu mentah. Tentu saja bikin orang iri. Banyak yang iri banget. Tabib Sun,
Kau bisa netralisir racun dalam tubuhku, kan? Tentu. Racun kecil begini, gampang banget diatasi. Dengan 13 jarum Due, Berhenti. Nah, kalau kau pakai 13 jarum itu, dia pasti mati. Brengsek. Tabib Sun bilang bisa sembuh. Kau malah mengganggu. Kau nggak mau Bosi sembuh. ini racun nafsu dari Miao Jiang. Kalau racunnya nggak cepat dikeluarkan, inangnya akan mati terbakar. Aduh, tua bangka. Ngaku-ngaku tabib. Penyebab sakitnya saja. Kamu nggak tahu, terserah deh. Tapi aku kasih tahu ya, jangan pakai 13 jarum itu. 3 suntikan sudah cukup. Suntikan pertama ini langsung bakar jantung. Suntikan kedua, muntah darah. Suntikan ketiga, siapkan pemakaman. Dasar bocah bodoh, berani-beraninya kau ragukan keahlianku. Kau bilang aku tak tahu akar penyakitnya. Kau bilang, apa akar penyakit Bosi? Dalam tubuh Bosi, bukan racun Gu, tapi cacing Yusui. Jauh lebih ganas dari racun Gu, jauh lebih berbahaya. Cacing Yusui, apalagi itu? Hah? Ku ingat pernah dengar, Yusui itu hidup bisa berubah jadi makhluk halus kalau berhasil, jadi benda keberuntungan. Kalau gagal, jadi makhluk jahat. Seperti Bosi, dulu gali jade di Kunlun, juga cari batu ke seluruh negeri. Mungkin bertahun-tahun. Jadi terinfeksi cacing Yusui. Hahaha, nah, ini benar-benar lelucon. Keluarga Ye kami bisnis batu giok. Sudah puluhan tahun. Belum pernah dengar sama sekali. Apa itu cacing Chalcedony? Aku sudah jadi tabib puluhan tahun. Juga nggak pernah dengar hal begitu. Bosi, lebih baik percaya ada daripada nggak percaya. Shio, kamu takut kalah. Makanya percaya omong kosong dia. Aku cuma pertimbangan, Bosi. Sudah nggak tahan. Tabib Sun cepat tusuk jarumnya. Jarum pertama ini. Juga nggak ada tanda yang kamu bilang. Nggak ada gejala panas terbakar. Sepertinya kalian pasti kalah. Panas banget. Seluruh tubuhku kayak kebakar. Apa-apaan ini? Tenang, tenang. Itu serangan balik dari racunku. Sekarang aku tusuk jarum kedua untuk tekan racunnya. Kok bisa begini? Kenapa jadi begini? Tabib Sun, apa yang terjadi ini? Aduh, Di tubuh Bosi bukan Gu. 13 jarum Due tak bisa tahan dia. sial. Bosi mati di tangan kita. Huanzu Pavilion pasti akan balas dendam pada kita. Apa kamu ada cara bisa selamatkan Bosi? Cepat lakukan. Memang ada satu cara. Cacing Yusui. Ya, ini di luar ilmu medis. Meski aku bisa teknik tabib langit, juga tak bisa atasi. Tapi, selama ada titik peach blossom, bisa bantu si bos cantik ini atasi cacing Yusui. Masih mungkin, tapi ada syarat. Asal kamu bisa selamatkan aku. Apa syarat kamu? Huanzu Pavilion akan kabulkan. Bukan syarat buat kamu, tapi syarat untuk dia. Katakan apa imbalannya. Cium aku sekali. Oke, ikut aku. Jadi begini, Yakin bisa selamatkan Bosi? tentu. Ciuman pertama, harusnya mulut ke mulut. Kalau cuma cium pipi, kalau gagal, repot. Dapatkan ciuman pertama Han Shiu, misi selesai. Dapat 5 poin Peach Blossom. Beres. Kalau kau nggak bisa selamatkan Bosi, aku ikut mati sama kau. Anak muda, aku nggak yakin kau bisa selamatkan Bosi. Taruhan kita.
Nggak ada yang kalah menang. Sekarang cuma bisa pancing dia buat bertindak selama dia turun tangan. Nyawa si Xuanji bukan urusanku lagi. Tuan ya. Aksi buang masalah ke orang lain ini, cara kabur seperti ulat emas. Kekanak-kanakan banget. Aku langsung mengerti dari awal. Langsung tahu. Kau, Silakan lakukan. Kalau gagal bukan salahmu. Bosi, tenang aja. Aku yang turun tangan. Cacing giok ini pasti ketangkap. Kenapa kalian bengong? Keluar. Aku mau mulai sekarang. aku mau lihat gimana kamu mati. Itu. Bosi, kamu mungkin harus buka baju. Harus telanjang? Hah? Nggak perlu segitunya. Hei, kamu ngapain? Teknik bosi agak unik. Jangan kaget ya. Sudahlah, kamu saja deh. Aku udah pernah lihat hal ekstrim. Lagian, kamu cuma seorang penjahit. Biasa saja, kan? Bos kayak emang beda. Suka main besar-besaran. Bosi, tenang aja ya. Cara ini profesional dan resmi. Tukar sistem. Cari Liu Lishanong. Pakai 4 poin pitch. Tukar jari Liu Li Shenong. Konfirmasi pertukaran. Teknik apa itu? Enak banget ya? Ini jari Liu Lishanong. Khusus buat atasi itu. Kalau kamu enak, itu juga enak. Kalau itu enak, aku bisa keluarkan itu. Sepertinya itu ada di tubuhku. Berkeliaran tak tentu arah. Sangat tidak nyaman. Bosi, tahan ya. Itu memicu niat jahat di dalammu. Berusaha bertahan. Tahan dulu. Keluar dari tubuhku. Rasanya seperti ribuan serangga kecil menyebar ke seluruh tubuhku. Aku sungguh tidak nyaman. Makhluk jahat kecil. Berani bermain tipu daya juga. Matahari dan bulan jadi dewa. 5 bintang jadi roh. Energi ungu dari 8 penjuru. Serangga Yusui sudah dimusnahkan. Tapi, serangga ini tidak seperti liar. Lebih seperti dipelihara manusia. Oh, aku paham. Kerja keras hari ini. Terima kasih. Kamu keluar dulu ya. Aku mau ganti baju. Oh baik, aku pergi sekarang. Terdeteksi ada misi sistem. Dapatkan pakaian pribadi si Xuanji. Berhasil, dapat 2 poin Taohua. Gagal, host dihapus. Halo. Bisa nggak kasih aku misi yang normal? Misi serius dong. Kalau begini, orang lain bakal kira aku mesum. Tugasku cuma bantu kamu cari cewek. Lainnya bukan tanggung jawabku. Kenapa kamu... Ini nggak apa-apa. Aduh, mungkin baru tadi kecapekan, kepala agak pusing. hei, hei. Kamu gimana?
Hei, bangun. Kalau bangun sekarang bakal ketahuan. Harus pura-pura lagi. Gila, keterlaluan. Aku sudah sembuh. Aku nggak apa-apa. Aku duluan ya. Bajuku mana? Jatuh ke air kan tadi? Orang ini. Shio, jangan berharap lagi. Bahkan tabib Sun tidak bisa menyembuhkan gejala ini. Dia cuma kurir rendahan. Apa bisa dia sembuhkan? Menurutku kamu cuma tertipu olehnya. Aku percaya dia. Kalau dia bilang bisa, pasti bisa. Bossy adalah ketua Huanju Pavilion, orang penting di dunia giok. Kalau misal dia sembuhkan Bossy dan timbul masalah kekeluargaan, sanggup tanggung jawab nggak? Jelas-jelas kalian yang salah pengobatan. Sekarang malah mau lempar tanggung jawab ke kami. Ya Yunjo, kamu benar-benar hina. Saya cuma salah diagnosis. Walau sudah 2 kali suntik, tapi nggak sampai mengancam nyawa Bossy. Tapi anak itu nggak paham pengobatan, berani bertindak sembarangan. Kalau bukan tanggung jawab, kalian mau siapa? Kalian benar-benar tak tahu malu. Pergi, cepat pergi. Kamu sudah sembuhkan Bossy belum? Sudah, Berwent. ngapain sih, minggir. Kamu yang bikin dia mati ya, Bossy. Mau kabur ya? Ngomong apa sih? Baru aja aku sembuhin dia. Kamu ada di sini. Kenapa dari mulutmu? Jadi seolah aku yang membunuh. Sudah selamat kok, panik. Mau pergi ya? Kayaknya kamu panik sendiri. Aku sembuhin nggak sih? Nggak bisa cek sendiri. Mau bohongin kami, terus kabur. Orang, Ada apa ini? Wakil Ketua Zhao. Anak ini katanya bisa sembuhkan Bossy. Malah bikin Bossy mati. Jangan gampang lepasin dia. Betul. Aku. Harusnya aku yang turun tangan. Bossy masih bisa diselamatkan, tapi dia malah ikut campur. Akhirnya semua gagal. Reputasi saya selama ini. Jangan sampai hancur di sini. Nah, kamu harus tanggung semua ini untuk saya. Si Xuanji udah mati. Bagus banget. Sekarang aku yang mimpin Huanzu Pavilion. Jade War memang manjur. Nggak salah, aku keluar duit banyak. Sekarang anak ini buat dijadiin kambing hitam. Tutup kasusnya aja. Wakil Ketua Zhao, bukan begitu ceritanya. Diam. Nonahan, kamu, aku bisa nggak permasalahkan ini. Tapi, bocah ini meracuni bos Pavilion. Hari ini jangan harap bisa kabur. Bukan begitu. Kalian masih pakai logika nggak sih? Panggil orang. Tangkap dia. Bunuh. Tebus nyawa untuk bos Pavilion. Bukan. Ada salah paham. Aku... Berhenti! Bos Pavilion, Anda baik-baik saja. Kenapa? Kau berharap aku kenapa-kenapa? Enggak. Anda baik-baik saja. Itu terbaik untuk Pavilion. Lepaskan dia sekarang. Bossy, Anda sudah sembuh? Cacing biji sudah musnah. Semua ini berkat Nonahan. Dia bawa orang hebat ke sini. Kalau enggak, nyawa saya melayang. Siapa anak ini? Berani gagalkan rencanaku. Jadi kerjasama dengan Pavilion. Bossy. Semua berkat tabib Sun. Kalau bukan karena 2 jarum Sun, bocah ini nggak mungkin sembuhin Anda. Jadi kerja sama ini tetap harus dengan keluarga Ye kami. Ya Yunjo, kau masih bisa lebih tak tahu malu lagi, ya? Ngomong sama nggak sopan. Kau bener-bener kayak kumbang tahi. Pakai topeng, nggak tahu malu. Dan kamu, orang tua sialan. Ilmu medis kamu cuma basic. Kamu bisa ngobatin apa sih? Cuma sakit ringan kayak flu. Menurutku itu pun nggak sembuh. Seharian cuma omong besar. Bisa nggak berhenti pamer? Jalan aja kaki keluar gitu. Lihat cara jalanmu. Kakimu aja udah bermasalah. Keluar rumah. Langsung naik tandu aja. Kamu udah tua. Mending pulang aja. Tidur sama istrimu di rumah.
Jangan sok senior terus. Kamu. Apa kamu apaan? Diam. Berani-beraninya kurang ajar sama Dewa Sun. Dan kamu juga. Barusan ngomong soal itu. Taruhan kalau kalah. Ayo panggil. Mau aku suruh panggil ayah. Bosen hidup ya kamu. Saya sudah obati banyak orang seumur hidup. Hari ini kau berani mempermalukan saya. Tahukah kau berapa banyak orang penting yang berutang budi pada saya? Kalau saya kasih perintah kau, nak tak bakal bisa tinggal di Daxia. Dewa Madison, hari ini kau nyaris bikin saya mati karena cacing itu. Sekarang kau mau menekan saya pakai kekuasaan. Sungguh tak tahu malu. Hei Bossy, saya cuma salah diagnosis. Salah diagnosis? Salah diagnosis itu bisa membunuh orang. Apa yang kau lakukan hari ini akan saya ceritakan ke semua kerabat dan teman saya. Agar nanti kalau butuh dokter, lebih hati-hati milih. Bossy, jangan begitu. Kalau kau lakukan ini, nama saya bakal rusak. Antar tamu keluar. Bossy, jangan begini. Tolong kasihanilah saya. Tuan Ye, aku sudah bilang sebelumnya, siapapun yang bisa sembuhkan aku, kita kerja sama-sama dia. Jadi batu mentah yang kembali dari Kunlun ini hanya bisa kerjasama dengan keluarga Han. Bossy, keluarga Ye kami punya setengah kanal penjualan di kota. Keluarga Han menurun. Mereka tak bisa handle batu mentah ini. Kau juga nggak mau lihat batu mentah ini jatuh ke tangan keluarga Han, kan? Bisa atau enggaknya keluarga Han, itu bukan urusanmu. Bossy, Kau punya barang, kami punya kanal. Bisnis ini benar-benar cocok banget. Penguasa ras. Saya rasa saat ini keluargahan mereka nggak cukup mampu. Tuan Muda Ye, bisnis itu soal kepercayaan. Kau mau aku, si Xuanji, makan omongan sendiri? Oke. Karena Bossy bersikeras. Jadi kerjasama antara Zugong Pavilion dan keluarga Han ini bisakah berakhir dengan sempurna? Mari kita lihat saja nanti. Sampai jumpa, nak. Masih diam saja? Karena urusan sudah selesai. Mari kita pergi. Lin Fan. Adik kecil. Kamu sudah sembuhkan aku. Aku belum sempat berterima kasih. Itu. Menyelamatkan itu tugas dokter. Sudah seharusnya aku lakukan. Jadi soal upah nggak usah. Jadi kamu benar-benar nggak mau tahu apa hadiahnya? Di kamar kakak masih banyak model lain. Mau nggak? Pilih lagi beberapa. Enggak, gue usah. Ada urusan, aku pamit dulu. Bossy, 3 hari lagi ada festival giok saat itu. Keluarga Han pasti akan berusaha maksimal untuk jual semua batu mentah milik Anda yang di sini. Jual habis semuanya. Jadi Pi, 3 hari lagi kita tunggu aksi nonahan. Orangnya sudah sembuh. Kasih imbalannya. Dapat 1 juta, aku bisa foya-foya. Hidup mewah. Hei, baru saja kamu masih mau imbalan. Jangan harap. Hei, kamu. Hei. Nggak kasih ya sudah. Aku punya keahlian medis hebat. Tak takut nggak dapat uang. Tunggu. Apa? 3 hari lagi, keluarga Han adakan festival giok. Takut ada parasit batu giok. Aku mau kamu jadi konsultan. Bayaran 10 juta. Kamu mau apa? Aku percaya padamu kali ini. Sampai jumpa di festival giok 3 hari lagi. Sudah selesaikan 3 tugas. Dapat total 12 poin Peach Blossom, belajar teknik medis langit, dan jari Liu Li Shenong, habiskan 9 poin Peach Blossom. Sisa 3. Harus pakai dengan baik. 10 juta. Hal yang hampir pasti sukses, tetap gagal. Bahkan lawan keluarga Han yang jatuh miskin, masih kalah. Sekarang sudah selesai. Keluarga Han bikin festival batu giok, bangkit lagi. Kembali jadi lawan kuat. Apa gunanya kamu? Lin Fan, aku mau kau mati tanpa kuburan. Tuan Ye, dia cuma penjahat rendahan. Tak perlu marah karena dia. Wakil Ketua Zhao. Tuan Ye, mau nggak? Ambil lagi hak jadi tuan rumah festival giok. Pavilion Huanju sudah kerjasama dengan keluarga Han. Gimana aku bisa ambil alih lagi?
Jangan lupa, Tef. Festival Giok ada 10 hari asal kamu kerja sama denganku. Setelah aku ganti si Xuanji dan jadi ketua baru Pavilion Huanju, semua jadi kuputuskan. Hari ini Festival Giok ini adalah kesempatan keluargahan untuk bangkit lagi. Harap hari pertama nggak ada masalah besar. Ada aku di sini. Pasti nggak bakal ada masalah. Kamu nggak bikin masalah aja udah bagus. Kalau bukan karena lihat batu mentah ini, datang dari batu kuno Gunung Kunlun, takut ada serangga giok di dalamnya, aku nggak bakal panggil kamu ke sini. Selamat datang semuanya teman-teman dari berbagai daerah. Ikut serta di acara giok ini yang disiapkan oleh Grup Han. Kali ini Pavilion Huanju. Semua penjualan dipercayakan ke Grup Han untuk dijual. Semua bos boleh pilih sesuka hati. Bebas tawar harga. Wanju jago banget kali giok. Sepertinya ini juga batu giok bagus. Sayang belum kerja sama Pavilion Huanju sebelumnya. Kalau enggak, aku pasti untung besar. Nona Han, tidak tahu gimana hasil batu mentah ini. Tingkat hasil jadinya gimana ya? Iya, kalau tingkat hasilnya rendah banget, kita rugi besar dong. Memang ini judi batu. Ada unsur untung-untungan. Tapi kalau ada yang curang, bikin hasilnya turun jadinya kita. Cuma jadi korban dong. Benar tuh. Iya, benar. Batu mentah ini semua dari Kunlun. Sudah pada tahu, Kunlun asalnya urat naga. Hasil jadinya jelas tinggi. Dan lagi, saya berani jamin atas nama Han Group. Nama Han Group jadi jaminan batu Kunlun ini. Pasti nggak ada yang palsu. 3 batu mentah. 1 bisa jadi hijau nggak? 3 dapat 1. Tuntutan itu tinggi nggak? Batu Kunlun. Asal urat naga. 3 dapat 1. Peluang normal. 3 dapat 1. Saya tuh nggak bisa jamin. Xuanji jamin, 3 keluar 1. Xuanji jamin, 3 keluar 1. Teman-teman, peluang 3 keluar 1. Saya bisa jamin. Jika tidak tercapai, tanggung jawab di Huan juga. Wan juga memang bisa diandalkan. Oke. Karena bos si jamin, maka batu giok ini pasti kualitas bagus. Bagaimana kalau begini saya pilih 3? Coba rasakan buat semua. Saya pilih beberapa saja. Ini, potong saja. Nggak ada warna hijau. Kenapa yang pertama langsung keluar hijau? Potong yang berikutnya? Ini juga nggak hijau. Baru kedua, ketiga pasti keluar hijau. Iya benar. Cepat potong yang ketiga. Bos sih, jika batu ketiga ini tetap nggak hijau, nama besar Huan juga bisa hancur.
3 batu, tak ada yang hijau. Peluangnya kecil banget. Apa mungkin batu mentah ini palsu ya? Kurang ajar. Batu mentah ini digali langsung oleh kepala pavilion dari Kunlun. Mana mungkin palsu? Di atas ini ada Kak Pavilion Huanju. Tak ada pemalsuan. Menurutku semua batu mentah ini cuma sampah. Sekarang aku ragu dengan kemampuan Bossi dalam menggali batu. Bosi, jangan-jangan kau tak bisa dapatkan batu bagus lagi. Kalau begitu, siapa yang percaya nama Pavilion Huanju? Bener tuh. Iya juga. Menurutku, kalau Bossi udah nggak sanggup pimpin Pavilion Huanju, lebih baik mundur aja. Apa kau bilang? Kusuruh kau harus serahkan jabatan kepala Pavilion Huanju ke yang lebih mampu. Pavilion Huanju ini didirikan ayahku sendiri. Aku putrinya. Selain aku, siapa lagi bisa jadi kepala pavilion? Menurutku, wakil kepala Zhou cukup bagus. Kau pikir dia berani? Semua kejadian hari ini sudah dilihat semua orang. Semua batu giok yang kau pilih, ternyata batu jelek semua. Huanju terkenal banget. Di dunia giok sebesar, kalau reputasi rusak hanya gara-gara kau sayang sekali dong. Bukankah itu sia-sia? Menurutku, kepala Pavilion Huanju harus diganti. Aku setuju. Apa yang ia bilang benar. Zhao Nanfeng, kamu mau memberontak? Kepala pavilion, kamu ambil batu jelek dari Kunlun, bawa nama Huanchu, dan jual ke semua orang di sini. Kalau hari ini kamu nggak kasih penjelasan, aku yakin pendiri pavilion semua usahanya hari ini mungkin bakal hancur. Dan kamu kerja sama keluarga, Han jual batu rusak di depan umum. Emang aksi nekatmu ini pendiri pavilion pun nggak mau lihat. Ngomong apa kamu? Emang semua si Xuanji udah nggak mampu temuin batu asli lagi. Dan keluarga Han juga sudah turun. Mereka berdua kerjasama bawa nama pavilion. Huanju cuma mau tipu, kalian anggap kalian cuma korban. Parah banget ngerugiin kalian. Kok bisa gini? Keterlaluan banget. Usir mereka dari dunia giok. Usir dari dunia giok. Semua, kami Xuanji jamin. Batu giok ini asli dari Kunlun. Benar, hanya 3 batu rusak. Itu tak bukti, semua batunya busuk. Ya Yunzo, ayo pilih 3 batu lagi, coba saja. Kalau kalian belum puas, kita pilih 3 batu lagi. Kalau tiga ini masih gagal. Tunggu. Tuan Ye. Menurutku, pasti kau pagi ini. Tapi tangan habis buang air, itu bawa sial. Kurang ajar, kalau kau omong kotor lagi. Kuajarin kau, cabut lidahmu. Kenapa bicara ke ayah begitu? Kamu! Kalian lihat sendiri hari ini. 3 batu itu gagal keluarkan hijau. Kalau pilih 3 lagi. Kalau tetap tak keluar hijau, bagaimana? Terserah kamu mau gimana. Kalau gitu, sujud dan jilat sepatuku. Oke, kalau keluar hijau, kamu beli semua batu di sini. Batu-batu ini, semua sudah diganti, Zhao Nanfeng. Nggak ada satupun yang akan hijau. Mau lihat gimana kamu lawan aku. Setuju ya? Semua jadi saksi. Kata-kata Tuan Muda Ye tadi harus didengar baik-baik, biar nggak ada yang ngeles. Silakan pilih. Aku cuma konsultan. Aku nih, supaya nggak dibilang curang, biar adil. Kamu yang pilih, aku ambil. Begitu baru terbukti, karena pagi tadi kamu BAB nggak cuci tangan makanya sial. Sip. Mau lihat, nanti kamu masih bisa ketawa nggak? Ayo deh. 1, 2, 3 batu ini 3. Tuan Ye, kamu memang jago pilih. 3 batu itu semuanya hijau tua. Ayo cepet, jangan banyak omong. Sistem tukar skill. Pakai 3 poin Peach Blossom, tukar berhasil. Jadi hijau. Belah saja.
Tak perlu seribet itu. Keluar. Sudah keluar, sudah keluar. Warna ini Emperor Green. Emperor Green. Bertahun-tahun belum pernah lihat warna Emperor Green sebersih ini. Mustahil. Mustahil keluar hijau. Kenapa nggak bisa keluar hijau? Oh, aku tahu. Pasti kamu yang tukar semua batu mentah itu. Jadi, yakin nggak bisa keluar hijau? Ngaco. Mana mungkin aku mempertaruhkan nama Huanju Pavilion buat main-main di sini. Dasar anak ini? Cuma hoki saja kok. Bukan soal aku hoki. Tapi ini karena Ye Xiao, pilihan dia jitu. Aku nggak percaya kau bisa dapat hijau lagi. Yang ini. Lagi. Dapat Emperor Green lagi. 2 batu berturut-turut Emperor Green. Peluang keluarnya terlalu besar. Dan semuanya kualitas terbaik. Ye Xiao benar-benar jago. Tiga Emperor Green. 6 jadi 3. Peluangnya memang besar, dan juga semuanya kualitas terbaik. Ini nggak mungkin. Pasti curang. Ya Yunjo, kau yang pilih batu mentah ini. Cuma sempat sentuh tangannya. Itu saja. Semua orang lihat sendiri. Gimana bisa curang? Justru di depan semua orang, gimana bisa curang. Inilah Emperor Green. Batu giok mentah dari Zuge Pavilion. Seperti biasa reputasinya bagus. Ye Xiao, aku sudah bilang tadi, pasti kamu habis dari toilet nggak cuci tangan, sial. Kamu. Apa maksudmu? Oh iya, sesuai janji yang kamu bilang tadi. Kamu harus beli semua batu mentah yang ada di sini. Semua. Itu kira-kira 100 miliar ya. Hahaha. Peluang dapat hijau 50%. Dan semuanya Emperor Green. Ye Xiao, untung gede banget ya. Zhao Nanfeng, berani juga kamu jebak aku. Yesao, hati-hati ngomong. Emang aku salah omong. Pavilion Huanju kalian kerjasama dengan grup Han pasang jebakan seperti ini. Mau aku pakai 10 miliar buat beli batu jelek ini. Ye Xiao, jelaskan baik-baik. Kapan kami Huanju menipumu? Pingin rebut hak tuan rumah kontes giok. Main jebakan di dalam jebakan. Bikin aku kira Zhao Nanfeng mau gantiinmu. Lalu bocah ini ajakku taruhan. Mau jual batu busuk ini ke aku. Rencana licik banget. Jadi kamu pelakunya, semua sudah direncanakan. Sebelumnya, Lin Fan bilang, ada serangga giok di tubuhku, itu dipelihara manusia. Sekarang kelihatan kamu pelakunya. Zhao Nanfeng, kamu mau bunuh aku? Kalian Hahaha. Bodoh banget. Dulu aku bisa menukar semua batu mentah. Setelah itu aku bisa mengganti balik lagi. Kamu nggak guna, sampah. Zhao Nanfeng, aku udah baik sama kamu. Kenapa kamu khianat aku? Pengkhianatan. Sejak ayahmu mati, setiap hari aku nggak pengen bunuh kamu sendiri. Huanju Pavilion dibangun oleh kami bersama dari nol. Kenapa harus diwariskan ke kamu? Dasar tua bangka. Muka tembok banget kamu. Ayahnya dia, bebas mau warisin ke siapa aja. Nggak ada urusan sama kamu. Kerja doang, malu aja nggak punya. Ya kamu, lihat sendiri orang ini. Diam. Dasar tukang rusuh. Sudah berkali-kali ganggu urusanku. Hari ini aku akan bunuh kamu. Coba aja sentuh dia. Si Xuanji, kamu kira aku nekat hari ini tanpa siap-siap? Cuman kalian pencuri kecil ini, berani sok galak di depanku.
Kalian cuma badut. Gue tau tuh. Hahaha. Guito Tuo, pembunuh nomor 1 di daftar, si Xuanji. Hari ini kau tidak bisa lari. Tak sangka kau wakil ketua. Bisa-bisanya kerja sama dengan pembunuh kejam kayak gini. Asal bisa dapat Huanju Pavilion. Reputasiku jelek terserah. Ketua Huanju Pavilion. Masih ingat luka di wajahku? Dulu ayahmu yang membuatnya. Hahaha. Hari ini biadaramu, cuci aibku. Sembunyi. Sialan kamu. Pantatku. Enak? Sakit banget. Si Xuanji. Hari ini. Di sini. Jadi tempat matimu. Nah, kalau terus begini, hari ini kita bakal tamat di sini. Gimana dong? Sepertinya Bosi bukan lawan orang itu. Sistem mendeteksi tugas. Dekati Han Xiu sedekat mungkin. Berhasil dapat 10 poin tahu hadian. Gagal, host dihapus. Hei, lihat situasi sekarang. Apa sih kontak jarak 0 itu? Masa kamu mau aku lakukan itu dalam kondisi kayak begini? Sama dia? Ayolah, kasihan dikit. Aku memang bukan manusia. Lagian, tanpa poin tahu hadian. Gimana kamu keluar dari sini? Tetap nggak bisa di sini juga. Di tempat ramai begini. Musuh di mana-mana. Mana mungkin aku sama dia begituan? Aku juga bingung. Cari cara sendiri deh. Gimana ini? Kayaknya Bosi bukan lawan orang itu. Cuma ini jalannya. Mau ngapain? Maaf ya. Lo nggak apa-apa. Santai aja. Siapa lo? Sebut nama lo. Lin Fan mau mati ya? Tuan Hantu, dia cuma kurir rendahan. Dia sering ganggu rencanaku, bunuh dia sekarang juga. Bisa atasi cacing giok. Berarti lo ada kemampuan. Gue hormat sama lo. Tapi, mau selamat dari Guto Tuo, hampir mustahil. Peringkat 1 pembunuh, lalu Di dunia ini, cuma 5 orang bisa kalahin dia. Cepet sembunyi, cari kesempatan kabur. Kabur? Mau lari kemana? Hari ini, kalian bakal mati di sini. udah cukup. Kalian kira ini syuting drama, bacot mulu di sini. Jangan banyak omong, mulai aja, serbu bareng. Gue Lin Fan, nggak takut. Anak tuh kurang ngajar. Hari ini, aku akan bikin kamu mati tanpa kuburan. Naga bangga menyesal. 18 tapak naga. Jangan dekati aku. Kamu nggak boleh bunuh aku. Aku tuan muda keluarga ya. Kalau kau bunuh ayahku, dia nggak akan lepaskanmu. Tuan muda ye. Celananya basah. Oh iya. Tuan muda ye. Batu rusak ini, 10 miliar. Jangan ingkar janji. Kok jadi gila juga? Ketua, aku tamak tadi. Sudah bikin kesalahan besar. Tolong demi aku dan ketua lama. Kita kenal puluhan tahun. Ampuni aku. Kalau bukan karena Lin Fan hari ini,
Aku mungkin sudah mati di tanganmu. Zhao Nanfeng, ayahku dan aku sudah baik ke kamu. Siapa sangka kamu tegar dan kejam begini? Kalau ku biarkan kamu pergi, gimana aku pimpin Huan juga? Adik kecil, Aha, hari ini kamu selamatin aku lagi. Gimana aku harus balas budi ke kamu ya? biasanya kondisi kayak gini selalu. Nikah sama penolongnya. Bukan. Dasar brengsek. Tungguin aku. Kamu pria yang unik banget. Hari ini kamu selamatin aku lagi? Sebenarnya, biasanya kondisi kayak gini selalu. Nikah sama penolongnya. Hei, ayah, kenapa? Dasar anak durhaka. Apa yang kamu lakukan sama Tuan Ye? Ayah, ngomong apa sih? Aku nggak ngapa-ngapain ke Tuan Ye. Tuan Ye, habis ikut acara Batu Giok, pulang ke rumah. Jadi gila dan bodoh. Sekarang kamu, cepat ke rumah keluarga Ye. Jelaskan semuanya. Jangan-jangan, dia jadi bodoh karena Lin Fan. Baru aja aku bantu kamu hasilin 10 miliar. Kamu nggak bisa ninggalin aku gitu aja dong. Keluarga Ye adalah yang paling berkuasa di Jiangqing. Kalau mereka tahu Lin Fan menakuti Ye Yunzhou sampai linglung, bagaimanapun juga, mereka pasti tidak akan membiarkannya lolos. Cepat pergi dari Jiangqing. Jangan sampai aku lihat kamu lagi. Aku akui barusan tadi. Seperti itu, iya. Itu salahku. Diam, kamu dipecat. Baiklah, baru sehari kerja. Sudah dipecat lagi. Tuan Ye, saya membawa anak saya datang untuk minta maaf. Keluarga Han kalian benar-benar berani melukai anak saya, Ye Renlong, dengan cara sekejam ini. Tuan Ye, ini salah paham. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Pasti ini hanya salah paham. Salah paham. Setelah anakku ikut acara jadi, dia pulang langsung jadi begini. Salah paham dari mana? Ini anak durhaka. Kamu belum juga berlutut. Cepat minta maaf ke Tuan Ye. Aku kan nggak salah. Kenapa harus mengaku? Kamu sudah buat Tuan Muda Ye begini. Masih berani bilang kamu nggak salah. Jelas itu dia sendiri kalah taruhan. Dia harus keluar 100 miliar, beli semua batu mentahnya. Dia nggak sanggup nerima kekalahan ini, makanya dia jadi gila. Apa kamu bilang? 100 miliar? Betul. Anakku sekarang jadi bodoh. Kenapa bisa begitu? Bukan kalian yang bilang begitu. Dengar ya, 100 miliar ini keluarga kami nggak akan akui. Dan juga kalian buat anakku begini, aku juga nggak bakal diam saja. Kamu mau apa sebenarnya? Tentu saja kamu harus nikah sama anakku. Rawat dia seumur hidup. Oke, aku mau kakak cantik jadi istriku. Hehe. Tuan Kos, kok malam-malam belum tidur? Aku baru pulang kerja mau cek kamu. Terdeteksi tugas sistem. Kontak dekat dengan Qin Yemeng. Berhasil dapat 2 poin cinta. Gagal, host dihapus. Kenapa? Nggak welcome aku. Enggak. Pemilik rumah, kamu kesini bikin tempatku lebih meriah. Jangan lebay. Kamu udah utang 2 bulan sewa. Kapan mau bayar? Pemilik rumah, tunggu ada duit, pasti aku ganti. 2 bulan lalu bilang kalau gajian langsung bayar. Sekarang bilang dapat uang baru bayar. Kenapa? Kehilangan kerja ya?
pemilik rumah. Sekarang beneran. Tapi santai aja. Sekarang aku belajar ilmu medis keren banget. Nanti buka klinik, aku bisa dapat jutaan. Kamu mau buka klinik? Belum tentu. Emang kamu ngerti medis? Aku tanya ya, kamu punya uang sewa klinik? Punya uang buat sewa perawat? Punya izin praktek? Nggak ada semua. Kamu mau buka klinik apa? Saran aku, hidup tuh harus realistis. Tapi, kamu kelihatannya lumayan. Mau kerja di klub aku? Kerja, ya. Bos cewek, aku orang baik-baik. Kamu bilang siapa yang nggak bener? Salon aku salon kecantikan. Semua pelanggan wanita sukses. Kamu kan nganggur, mau kasih kamu kerja bagus. Niat baik malah disalahpahami. 3 hari. Nggak bisa bayar sewa. Keluar dari sini. Misi selesai. Dapat 2 poin bunga per sek. Sumpah, hampir meledak. Udah untung malah songong. Bos cewek, kamu kenapa? Kayaknya kakiku kesel yuk. Pelan-pelan, duduk dulu, istirahat aja. Kakiku sakit. Mau aku pijat? Kamu beneran bisa ngobatin? Hah? Tentu saja. Tenang aja. Dijamin nyaman banget. Bos, sudah cukup. Kayaknya beneran nggak sakit lagi. Coba deh. Makasih ya. Kok aku bisa senikmat ini ya? Aduh, parah. Salahin tuh anak, terlalu enak mijatnya. Kamu nggak bisa buka klinik. Gimana kalau kamu kerja di tempatku jadi terapis aja? Aku kasih gaji 5 juta per bulan. Makasih, bos cantik, baik hati. Kamu mentor hidupku. Laksana mercusuar di malam gelap. Aku rela berjuang demi kamu. Sampai titik darah penghabisan. Jangan telat besok ya. Akhirnya kamu datang juga. Hari ini ada klien besar ke salon. Nggak puas sama teknik beberapa terapis. Semuanya kurang cocok. Hari ini aku andalkan kamu, kakak. Klien apa sih yang susah banget? Itu Buen dari keluarga Y. Belakangan keluarga Y kena masalah. Jadi dia lagi stres. Keluarga Ye? Ye Yunjo. Shh. Katanya, tuan muda Y jadi bodoh. Jangan pernah sebutin ini ke Buen. Ngerti? Oke, aku ngerti. Ngapain heboh-heboh? Mau bikin semua orang tahu tuan muda jadi bodoh? Nggak usah ngapa-ngapain. Anak cewek keluargahan kawin masuk, terus ambil alih keluargahan. Hanshu? Siapa di luar? Ah. Halo Buen. Aku staf pijat di sini. Datang khusus untuk pijat ibu. Apa Bos Chin nggak tahu? Aku nggak pernah terima pijat dari laki-laki. Kenapa malah kirim kamu sih? Karena aku tahu itu, Nyonya Wen memang pilih-pilih. Aku di sini paling jago tekniknya. Aku mau lihat kamu punya teknik apa sih? Kalau kamu sentuh Nyonya Ye dan hasilnya jelek, tahu nggak akibatnya apa? Nakut-nakutin aku. Tanganmu bisa dipatahkan. Kamu nggak takut ya? Kamu lucu juga. Biar kamu tahu, rasanya nggak bisa berhenti.
Ah. Ngapain turun? Mau mati ya? Lin Fan, anak ini berani juga. Kalau sampai Nyonya Wen tersinggung, tokoku bisa tutup dong. Nyonya Wen, ini salah stafku, dia kurang paham aturan. Bos Jin, saya pamit dulu. Lain kali saya datang lagi. Lin Fan, kamu nekat banget. Kenapa? Nyonya Wen nggak puas ya? Nggak juga sih. Tapi Nyonya Wen dia istri ketua keluarga Ye. Kalau ketua keluarga Ye tahu, kau akan mati dengan tragis. Keluarga Ye karena mereka langgar aturan. Jangan salahkan aku kalau aku keras. Kalau anakku sembuh, ya sudah. Kalau nggak sembuh, aku mau seluruh keluarga Han sebagai ganti rugi. Asal dia sembuh, aku nggak perlu nikah sama keluarga ya kan? Tergantung kondisi anakku. Tabib Sun, penyakit anakku bisa sembuh nggak? Tuan muda dia kena shock besar. Jadi gangguan mental. Masih bisa diobati, tapi kemungkinan berhasil kecil. Dan apa? Dan ada bahaya. Apa metodenya? Pakai cara lawan racun dengan racun. Contohnya, menakut-nakuti, mengejutkan, atau memukul kepala. Mungkin itu bisa sembuhkan, Tuan ya. Sampah. Kamu pikir anakku kurang bodoh, mau dia mati juga? Dulu aku dengar kamu salah diagnosa hampir bikin orang mati. Sekarang terbukti kamu dokter gagal. Nyonya Wen, Nona Han kenal orang aneh. Kalau suruh dia ke sini, pasti bisa selamatkan Tuan ya. Nona Han, Lin Fan itu dokter ahli. Langsung panggil aja dia. Itu saja kan? Kenapa harus bikin aku malu? Kebetulan Lin Fan sekarang lagi nggak di Jiangcheng. Aku nggak tahu dia kemana. Cantik. Aku rasa kamu memang nggak mau anakku sembuh. Dengar ya, apapun caranya kamu harus panggil Lin Fan buat dia datang ke sini. Enggak, gak usah panggil. Aku datang sendiri. Kok dia? Nyonya. Kenapa, Bu? Aku nggak apa-apa. Nak, jangan takut. Bibi Wen di sini. Tenang ya. Kamu baik-baik saja. Nak, jangan takut. Aku kan suruh kamu pergi dari Jiangcheng. Ngapain kamu datang? Kamu kan bukan istriku. Kenapa aku harus nurut kamu? Ya, kamu tahu tuh nggak? Kalau mereka tahu kamu yang bikin dia takut begini, mereka bisa bunuh kamu. Kamu Lin Fan. Iya, itu aku. Aku dengar Tuan muda ya kena penyakit aneh. Aku tawarkan diri datang untuk bantu. Tuan Ye, dia yang aku sebut orang hebat tadi. Ketua Pavilion Huan Zhu pernah diserang cacing Gyo. Dia yang menyembuhkan. Bisa sembuhkan anakku? Tuan Ye, jangan terburu-buru. Ibu ini pasti nih, Wen. Kata orang nih, Wen cantik luar biasa, cantiknya luar biasa. Setelah lihat hari ini, memang benar. Makanya aku bawa hadiah. Semoga Nyede Wen tidak keberatan. Wen suka kan? Hadiah ini cantik. Aku suka banget. Kalau suka, syukurlah. Dokter Lin, kalau bisa sembuhkan anakku, silakan mulai. Takut. Anak,
Jangan takut, nak. Biar tabib Lin periksa yang baik. Biar tabib Lin cek kamu. Dengar ya. Baik. Gimana tabib Lin? Bisa disembuhkan. Kalau begitu tabib Lin, tolong mulai sekarang. Asal anakku sembuh, aku pasti balas budi. Nyonya Wenem, bagaimana kau akan balas aku? Keluarga Y punya banyak harta. Mau berapa tabib Lin? Bilang saja. Bagaimana dengan Tuan Muda Y? Itu karena kejang dan stres, menyebabkan gangguan saraf. Untuk penyakit ini, perlu pengobatan bertahap, harus perlahan-lahan. Berapa lama? Cukup akupunktur tiap hari. Mungkin 1-2 bulan. Bisa pulih seperti semula. Oke. Nyonya, siapkan kamar untuk tabib Lin. Ya, Tabib Lin, sebulan ke depan, maaf merepotkan kamu. Tinggallah di rumah keluarga Y. Ini seperti tahanan rumah. Aku bisa tetap di sini, Lin Fan harus pergi. Keluarga Y, bukan tempat kamu untuk tawar-menawar. Sudah cukup. Tenang saja, aku baik-baik saja. Pulanglah. tunggu. Dia juga harus tinggal. Kalau kamu bisa sembuhkan anakku, kamu bisa pergi saat itu juga. Terdeteksi misi sistem. Berikan pelajaran pada Wen Yuhan. Sukses dapat 3 poin Peach Blossom. Gagal dihapus. Oke. Aku setuju. Kami semua tetap di sini. Pergi. Cari tahu. Di hari festival Batu Giok siapa saja yang hadir. Dan juga Lin Fan itu. Dia sebenarnya siapa? Siap. Orang yang bikin anakku begini. Siapapun itu. Tak satu pun akan lolos. Tabib Lin, ini kamar kamu. Ini rumah keluarga ya. Jangan macam-macam di sini. Aku tetap suka kamu. Sikapmu yang liar. Kalau kamu terus begitu, aku bakal panggil orang. Silakan panggil. Aku justru mau mereka dengar bagaimana nyonya rumah ini. Setelah buka topeng, Apa maumu? biarkan Han Xiu pergi. Aku sendiri yang tinggal. Kamu bandel ya? Jangan. Aku setuju. Tugas selesai. Dapat 3 poin bunga persi. Lin Fan, kamu di dalam? Kamu suka cewek itu. Ngapain urusanku? Lin Fan. Tunggu sebentar. Aku lagi sibuk. Percaya nggak? Aku buka pintunya sekarang. Biar dia lihat apa aja yang kamu lakukan ke aku. Mau sama-sama hancur? Oke. Kita lihat siapa rugi lebih besar. Tuan lagi nggak ada. Meski aku keluar dan mereka lihat, para pembantu itu juga tak akan berani bicara sembarangan soal kamu di mata gadis itu. Itu belum pasti. Apa mau kamu sebenarnya? Pijat hari itu. Aku ingin lagi. Oke, aku janji. Ayo. Datang. Kenapa lama banget bukanya? Kamu ngapain? Itu. Aku di kamar. Baru beres-beres kamar tadi. Kenapa? Ada apa? Barusan aku dapat telepon dari Bossy. Katanya Yeren Long sedang selidiki soal acara Batu Giok. Kalau dia tahu, kamu yang bikin anaknya kaget, dia pasti akan bunuh kamu. Jadi cepatlah kabur.
Bossy, saya cuma mau tahu apa yang terjadi di acara Batu Giok. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang membuat anak saya ketakutan seperti ini? Ketua keluarga Y, soal ini saran saya jangan tanya lagi. Untukmu dan seluruh keluarga Y juga nggak bagus. Aku tahu Yirenlong sudah banyak masalah besar yang kuhadapi. Dari tidak punya apa-apa. Sampai sekarang. Jadi keluarga nomor 1 di Jiangcheng. Tanganku berlumuran darah, kakiku berdiri di atas tumpukan mayat. Seluruh Jiangcheng, belum ada orang yang bisa menakutiku. Bossy, kalau kau nggak ngomong, jangan salahkan aku. Xuanming Twin Killers, jadi kasar. Aku bisa kasih tahu padamu. Siapa orangnya? Ketua Y, yakin mau tahu? Katakan saja. Lin Fan. Lin Fan. Ketua Y, kalau kamu mau mati sendiri, jangan bilang aku nggak peringatkan. Jiangcheng ini. Nggak ada lagi keluarga Y mulai sekarang. Jadi cepatlah kabur. Tenang saja, aku yakin 100%, aku pasti bisa selamatkan dia. Lagi pula, dia seharusnya nggak akan cari masalah denganku kan. Kalau aku pergi, kamu gimana? Walau benar-benar berhasil selamatkan dia, keluarga Y juga nggak bakal biarin kita pergi. Bukan gitu, mereka harusnya nggak ingkar janji kan. Keluarga Y dari dulu mau menguasai keluarga Han. Cuma belum pernah ada peluang. Sekarang akhirnya mereka dapat kesempatan, mana mungkin mereka lepaskan begitu saja. Menurutku, keluarga Han kita akhirnya tetap akan berakhir sama kayak keluarga Wen. Keluarga Wen. Dulu, keluarga Y ngiler sama harta keluarga Wen. Makanya pakai semua cara buat nikahi ahli waris pertama keluarga Wen. Sekarang, keluarga Han kita kayaknya bakal ngalamin hal yang sama. Nyonya Wen. Kenapa ada stalking di kamarmu? Kenapa bisa ada stalking di situ? Oh, yang itu. Itu aku. Aduh. Ye Yunzhou jadi bodoh gara-gara kamu. Tenang saja, aku tuh akan segera kembalikan anakmu yang cerdas. Tak perlu. Ah, Dia bukan anakku. artinya dia anak itu keluarga ya dengan wanita lain. Sekarang aku mau minta tolong. Tolong apa? Bunuh Ye Renlong. Hah? Jika Ye Renlong mati, Ye Yunzhou jadi gila. Keluarga Ye jadi milikku. Kalau kamu tidak setuju, akan kuberitahu Ye Renlong kalau kamu menyakitiku. Aku tidak menyakitimu. Kamu jahat banget. Kalau kamu udah setuju, nanti keluarga Ye bisa kamu kuasai. Termasuk aku? Bawa pergi. Bajingan. Menurutmu bertahun-tahun ini aku sudah memperlakukanmu bagaimana? Kamu bahkan kerja sama dengan orang luar. Mau bunuh aku. Dulu, kamu pakai cara kotor dan licik itu. Memaksa keluarga Wenku, terpaksa tunduk padamu. Saat itu, aku benar-benar ingin bunuh kamu. Semuanya itu demi kamu. Demi aku? Jangan kira aku nggak tahu. Demi nikah sama keluarga Wenku, kamu bunuh istri pertama. Nikah sama aku. Cuma biar ada alasan jelas buat rebut aset keluarga Wenku.
Dulu kamu pakai trik ini ke keluarga Wenku. Sekarang, kamu ulang ke keluarga Han. Diam. Kamu yang bikin anakku jadi begini. Haha. Ini balasan kan? Tuhan bikin kamu nggak punya keturunan. Dasar wanita kejam. Jangan sakiti Tante Wen. Meski kamu bukan ibu kandung Yunjo, tapi lihat dia selalu melindungimu. Tapi kau tetap mengutuknya. Kau pikir putramu itu begitu baik? Anak yang berbakti dan cucu yang teladan. Tapi cara dia memandangku itu aneh. Tatapannya nggak polos. Hari ini aku akan membunuhmu. Dasar tua bangka. Mau bunuh dia? Sudah izin padaku belum? Kau pelakunya, kau yang bikin anakku begini. Sekarang juga sembuhkan dia. Kalau enggak, kau kubikin hancur berkeping-keping. Orang sepertimu cuma bawa sial. Menurutku jadi bodoh itu malah lebih baik. Kalau kau nggak mau selamatkan anakku, dua wanita ini akan mati di depan matamu. Bocah, berani lawan kami, Xuan Ming Shuangsha? Aku akan hancurkan tubuhmu jadi bubur. Sistem. Perisai Vajra pakaian besi. Tukar. Perisai emas dan pakaian besi. Cepat, bunuh dia. Oh, kalau begitu, aku akan tunjukkan pada kalian. Pukulan nomor 1 di dunia. 18 pukulan penakluk naga. Bagaimana bisa? Mana mungkin kamu bisa lawan Xuan Ming Shuangsha? Long, waktumu habis. Cepat, seseorang datang. Orang datang. Tuan keluarga. Tuan keluarga dibunuh oleh Xuan Ming Shuangsha. Untung saja Lin Fan bertindak. Ia membalaskan dendam tuan keluarga. Sekarang, tuan muda adalah kepala keluarga baru. Salam pada kepala keluarga baru, salam pada nyonya. Salam pada kepala keluarga baru. Salam pada nyonya. Hahaha, Sistem busuk ini. Katanya mau cari 100 pacar untukku. Ini sudah lama banget. Satu misi pun nggak ada. Aduh. Selamat datang. Mau layanan apa? Nyonya Wen. Proyek yang waktu itu belum selesai. Nyonya Wen. Kenapa ia ada di sini? Nggak undang aku duduk? Silakan duduk, Nyonya Wen. Mau nggak? Jadi perawat pribadiku. Sekarang statusku khusus. Nggak bisa sering ke sini. Kalau ketahuan, dampaknya buruk. Ini Apa yang ku bilang terakhir kali masih berlaku? yang mana Semua milik keluarga ya. Bebas kamu atur. Termasuk aku? Bosi. Aduh, Bosi. Lin Fan ada tamu hari ini. Gimana kalau janji besok aja? Aku nggak mau tahu. Pokoknya harus hari ini. Gawat, dan jangan sampai ada yang tahu aku keluar buat senang-senang. Aduh, Hmm. Bosi. Toh di sini sepi. Nyonya bos. Kerjain aja yang lain. Aduh, Bosi.
Angin apa? Bisa bawa kamu ke sini? Mau coba project apa? Adik kecil, pijatanmu kemarin rasanya enak banget. Ah, kamu mau nggak jadi perawat pribadiku? Ini, Hari ini kakak pakai baju model baru. Mau bawa pulang nggak? Tidak tahu malu. Linvan, Nona Han. Linvan, Nona Han. Linvan benar-benar kerja, dia sibuk. Linvan, Kenapa Han Xiu datang? Jangan biar dia lihat aku. bukan, Nona Han. bukannya cuma dia di sini? Nyonya bos. Aku bisa urus sendiri. Pergi kerja aja. Ini sudah cukup buat main mahjong. Haha. Kenapa kamu ke sini? Aku sudah bilang ke ayahku soal kita. Kamu bilang apa? Yang itu. Itu. Nyonya Wen, kenapa kamu di sini? Main licik ya, semua bakal mati. Hahaha. Lepasin aku. Hai, Hahaha. Terdeteksi ada tugas sistem. Sekaligus bantu Han Xiu, si Xuanji, pijat Wen Yuhan. Aku nggak tahan sama kamu. Linvan,